Baik, di sini saya akan lanjutkan yang B, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional. Yaitu yang pertama, perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suroyo tahun 2002, ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yakni yang pertama model integrasi Imperium Majapahit. Mungkin ini pada zaman kerajaan ya. Lalu yang kedua yaitu model integrasi kolonial. Mungkin mendengar kata kolonial pasti tentang penjajahan. Lalu yang ketiga yaitu model integrasi nasional di Indonesia. Langsung saja masuk ke yang model integrasi yang pertama, yaitu model integrasi Imperium Majapahit. Model integrasi pertama ini bersifat kemaharajaan atau Imperium Majapahit. Struktur kemaharajaan yang begitu luas ini berstruktur konsentris. Dimulai dengan konsentris pertama, yaitu wilayah inti kerajaan Nagaragung yang meliputi Pulau Jawa dan Madura yang diperintah langsung oleh raja dan saudara-saudaranya. Lalu yang kedua yaitu konsentris kedua, yaitu wilayah luar Jawa, seperti yang meliputi mancanegara dan pesisiran yang merupakan kerajaan-kerajaan otonom. Lalu yang ketiga yaitu tanah sabrang atau negara-negara sahabat, di mana kerajaan Majapahit menjalin hubungan diplomatik dan hubungan dagang antara lain dengan Champa, Kamboja, dan Ayudhya-pura atau sekarang disebut Thailand. Intinya yang nomor pertama berarti ini integrasi Imperium Majapahit itu terbagi menjadi 3 konsentris, yaitu konsentris wilayah inti, yaitu meliputi negara pemerintahannya yang meliputi Pulau Jawa dan Pulau Madura. Lalu yang kedua yaitu konsentris wilayah di luar Jawa seperti mancanegara dan pasisiran. Lalu yang ketiga yaitu konsentris tanah sabrang yang meliputi negara-negara tetangga, yaitu seperti tadi Thailand, Kamboja, dan Champa. Lalu lanjut ke yang nomor 2 yaitu model kolonial. Model integrasi kedua atau lebih tepat disebut integrasi atas wilayah Hindia Belanda baru sepenuhnya dipakai pada awal abad 20 di wilayah yang terentang dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah kolonial mampu membangun integrasi wilayah yang dengan menguasai maritim, sedang integrasi vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibina melalui jaringan birokrasi kolonial yang terdiri dari amtenar atau pegawai-pegawai Belanda dan pribumi yang memiliki jaringan dengan massa rakyat. Dengan kata lain, pemerintah tidak memiliki dukungan massa yang berarti. Seperti itu. Lalu kita lanjutkan ke yang model integrasi yang nomor 3 yaitu model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi ketiga ini merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka tahun 1945. Lalu integrasi model ketiga ini dimaksudkan untuk membentuk kesatuan yang baru, yakni bangsa Indonesia yang merdeka, memiliki semangat kebangsaan, nasionalisme yang baru atau kesadaran kebangsaan yang baru. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke yang kedua, materi kedua yaitu pengembangan integrasi di Indonesia. Menurut Howard Wiggins dalam Mohaimin dan Colin Andrews tahun 1995 menyebut ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa, yaitu yang pertama adanya ancaman dari luar, gaya politik kepemimpinan, kekuatan lembaga-lembaga politik, ideologi nasional, dan kesempatan pembangunan ekonomi. Langsung saja ya, yang pertama adanya ancaman dari luar. Adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat
akan bersatu meskipun berbeda suku, agama, ras ketika menghadapi musuh bersama. Seperti contohnya ketika masa penjajahan dulu, bagaimana proses kita bisa merdeka. Para pejuang tidak memandang satu agama, satu ras, satu suku. Tidak, itu sudah dilupakan sejenak. Mereka lalu menyatukan satu tujuan, yaitu bagaimana kita bisa merdeka. Lalu sehingga akhirnya tergapailah tujuan tersebut, yaitu pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, yaitu kemerdekaan Indonesia. Pada zaman itu mungkin itu yang integrasi yang paling besar, karena di mana seluruh masyarakat Indonesia bersatu untuk meraih kemerdekaan, ya, seperti itu. Lalu ke yang kedua, yaitu gaya politik kepemimpinan. Gaya politik para pemimpin bangsa dan menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. Pemimpin yang karismatik, dicintai rakyatnya, dan memiliki jasa-jasa besar umumnya mampu menyatukan bangsanya yang sebelumnya tercerai-berai. Seperti yang kita tahu semua, seperti Bapak Presiden sering belusukan, ya, sering kunjungan kerja ke Papua, ke Jawa, Kalimantan, Sumatera, bahkan di seluruh Indonesia. Mungkin dengan cara seperti itu masyarakat Indonesia bisa lebih mengenal para pemimpin negaranya dan bisa menyatukan bangsa Indonesia dan bisa memajukan bangsa Indonesia menjadi yang lebih baik.